Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan, NIM 22033-2002, Reguler 1, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, mata kuliah Smart City. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Smart Ekonomi, yang dimana Smart Ekonomi adalah, atau biasa disebut dengan ekonomi cerdas, adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIK untuk meningkatkan daya saing, efisiensi dan produktivitas. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri ekonomi cerdas. Yang pertama itu berbasis pengetahuan, yang kedua berbasis teknologi, yang ketiga berkelanjutan, yang keempat menyeluruh, dan yang kelima adalah merata. Selanjutnya, manfaat ekonomi cerdas. Manfaat ekonomi cerdas, teman-teman sekalian, di sini ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah meningkatkan daya saing ekonomi. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terus yang ketiga adalah menciptakan lapangan kerja baru. Terus yang keempat adalah memperkuat ketahanan ekonomi. Selanjutnya, pilar-pilar ekonomi cerdas. Yang pertama adalah teknologi, yang dimana ekonomi cerdas harus memanfaatkan TIK untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua adalah kelestarian, yang dimana ekonomi cerdas harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Terus yang ketiga adalah pengetahuan, di mana ekonomi cerdas harus didasarkan pada pengetahuan dan inovasi. Selanjutnya, strategi menuju ekonomi cerdas. Nah, ini perlu kita pahami bersama-sama bagaimana strateginya untuk menuju ekonomi cerdas. Yang pertama adalah mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIK. Kedua adalah mendorong inovasi dan kewirausahaan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusianya atau SDM. Terus yang keempat adalah memperkuat ekosistem bisnis. Terus yang kelima adalah membangun regulasi yang mendukung. Selanjutnya, contoh penerapan ekonomi cerdas. Yang pertama adalah e-commerce atau memungkinkan masyarakat untuk membeli dan menjual barang dan jasa secara online dan dengan mudah dan murah. Terus yang kedua adalah m-banking, yang dimana memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan melalui smartphone mereka. Terus yang ketiga adalah e-learning, yang dimana memungkinkan masyarakat untuk belajar secara online dengan mudah dan murah. Terus yang keempat adalah telemedicine, yang dimana memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dari jarak jauh. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian adalah peran pemerintah dalam ekonomi cerdas. Peran pemerintah dalam ekonomi cerdas yaitu memiliki peran penting dalam mendorong dan mendukung penerapan ekonomi cerdas, yang dimana pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendukung ekonomi cerdas, membangun infrastruktur TIK, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong inovasi dan kewirausahaan, dan memperkuat ekosistem bisnis. Selanjutnya teman-teman sekalian adalah tantangan dalam mewujudkan ekonomi cerdas. Yang pertama adalah kurangnya infrastruktur TIK yang memadai. Yang kedua adalah rendahnya kualitas SDM. Yang ketiga adalah kurangnya budaya inovasi dan kewirausahaan. Yang keempat adalah ekosistem bisnis yang belum kuat. Yang kelima adalah regulasi yang belum mendukung, di mana terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan ekonomi cerdas. Tantangan-tantangan ini harus diatasi dengan upaya yang terencana dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya solusinya teman-teman sekalian adalah satu, meningkatkan efisiensi dalam infrastruktur TIK. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga adalah mendorong budaya inovasi dan kewirausahaan. Yang keempat adalah memperkuat ekosistem bisnis dengan memberikan insentif. Dan yang dan kemudahan berusaha. Yang kelima adalah membangun regulasi yang mendukung ekonomi cerdas. Selanjutnya tantangan stakeholder dalam ekonomi cerdas. Yang pertama adalah kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara stakeholder. Yang ketiga adalah kesenjangan digital dan kurangnya sumber daya. Nah, itu tadi materi tentang smart ekonomi. Adapun beberapa pertanyaan yang muncul teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu apa saja manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap penerapan smart ekonomi. Nah,
Tentu ada beberapa manfaat-manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentang pemanfaatan smart ekonomi, yang pertama adalah efisiensi, yang dimana masyarakat dengan mudahnya mendapatkan suatu barang yang dibutuhkan melalui yang namanya ekonomi cerdas, karena banyaknya platform-platform media atau yang sebagainya menyediakan layanan tersebut. Terus yang ketiga adalah transparansi, yang dimana dengan teknologi seperti seperti ini, masyarakat dapat melaksanakan transaksi secara transparan. Nah, terus pertanyaan kedua teman-teman sekalian adalah dari Yusmianti, bagaimana tanggapan Anda tentang penerapan konsep smart economy? Nah, kalau menurut tanggapan saya pribadi, penerapan konsep smart economy ini sangatlah luar biasa. Mengapa saya katakan sangat luar biasa? Karena dengan penerapan konsep smart economy ini, kita sudah mengikuti yang namanya perkembangan zaman, yang dimana kita sudah tidak tertinggal lagi dan kita bisa memanfaatkan platform-platform media atau internet untuk melakukan sebuah inovasi transaksi atau yang biasa disebut dengan smart economy. Selanjutnya yang ketiga adalah dari pertanyaan dari Kamarudin, apa harapan masa depan perkembangan smart economy? Nah, harapan masa depan perkembangan smart economy adalah terwujudnya ekosistem dan ekonomi yang efisien, eksklusif, dan berkelanjutan. Yang dimana maksudnya ini bisalah terwujudnya sistem ekonomi yang berkelanjutan dengan pemanfaatan alat-alat canggih dengan inovasi baru. Selanjutnya dari Juliati, apakah konsep ekonomi cerdas ini sejalan dengan konsep smart city? Nah, kalau menurut saya pribadi teman-teman sekalian, konsep ekonomi cerdas dan konsep smart city ini sangat sejalan. Mengapa demikian saya katakan sejalan? Karena apalah dayanya, apalah katanya kalau kota kota saja yang cerdas, namun sistem perekonomiannya tidak cerdas. Maka dengan konsep smart city ini harus juga mengadopsi yang namanya konsep ekonomi, yang dimana di dalam suatu kota itu maksudnya harus serba canggih begitu ya. Terus yang pertanyaan yang kelima dari Andrea Friadi, apa saja komponen utama dalam smart economy? Nah, komponen-komponen utama dalam smart economy, yang pertama itu yang paling penting adalah Internet of Things atau IoT, yang dimana membantu masyarakat untuk mengembangkan smart ekonomi ini. Terus yang kedua, mungkin di kalangan kita mahasiswa sudah tidak asing lagi yang namanya kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan AI. Nah, itu merupakan komponen utama dalam smart economy. Oke, dari kelima pertanyaan sudah terjawab. Mungkin dari teman-teman sekalian, kalau misalkan pertanyaannya masih kurang dipahami, nanti kita akan berdiskusi di lain waktu. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulannya, yang dimana ekonomi cerdas menawarkan solusi inovasi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan sejahtera. Dengan kolaborasi dan komitmen dari semua pihak seperti pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih cerah dan lebih sejahtera bagi seluruh masyarakat. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan di materi Smart Economy pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.